Halo, Assalamualaikum. Selamat datang. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang host-host communication model as a part of network fundamental. Kenapa saya bahas tentang host-host communication model? Karena berkaca dari pengalaman, banyak yang ketika melamar kerja, apalagi bekerja di layer 1, layer 2 engineer, kerja di bagian network, ketika ditanya tentang bagaimana sih cara jaringan itu bekerja, protokol-protokol apa aja yang jalan di jaringan, itu banyak yang nggak terlalu tahu dan nggak terlalu apa. Oke, kita masuk ke bagian host-to-host communication model. Gimana sih cara network itu bekerja? Jadi, ketika satu device ping atau kirim data, sending data ke device lain, nah itu ada beberapa yang kita harus tahu. Pertama adalah ada namanya proprietary. Jadi kalau satunya IBM ketemu dengan IBM, ya pasti bisa ngobrol satu sama lain. Tapi ketika ada salah satu parts dari salah satu device ini ada yang rusak, nah itu harus diganti misalnya dengan Dell. Begitu dikasih dengan Dell atau dengan Lenovo, nah itu tidak saling terhubung. Ya, ujung-ujungnya akan lempar-lemparan bola, ini yang salah yang Dell, ini yang salah IBM. Karena sistemnya adalah proprietary. Sistemnya adalah proprietary. Nah, di sini International Standard Organization bikin yang namanya Open System Interconnection. Nah, di Open System Interconnection ini apa yang kita harus tahu, dan ketika Open System Interconnection ini dijalankan, ada salah satu drop down-nya atau salah satu versi ringkasnya, yaitu yang dibuat oleh Department of Defense Amerika yang disebut dengan Transmission Control Protocol. Oke, itu yang pertama. Gimana sih cara komputer yang satu ngirim dengan yang lain? Sama seperti kayak kita mau masuk ke rumah mertua atau masuk ke rumah presiden gitu kan. Kita lihat ngomong yang mertua deh. Masuk ke rumah mertua nggak mungkin nyelonong aja. Ada protokol. Protokolnya apa? Misalnya protokolnya pertama pakaian sopan. Gitu. Ketika pakaian sopan, salam dulu. Kalau Muslim, assalamualaikum dulu. Kalau assalamualaikumnya dijawab, boleh nggak masuk? Gitu kan, nanyain ada nggak yang dimaksud di sana, nanyain gitu kan, perempuannya ada apa enggak gitu kan. Itu yang udah punya calon ya, kalau yang nggak punya ya maaf. Nah, kalau di komputer pun sama, di komputer juga kita harus bisa kirim-kiriman data, harus ada melewati beberapa protokol. Protokol itu bukan device, bukan satu teknologi, tapi satu framework, suatu kerangka kerja yang harus dilakukan untuk supaya satu data dari komputer yang satu bisa ke komputer yang lain. Nah, framework yang dasar yaitu yang namanya Open System Interconnection. Oke. Nah, saya akan jelaskan secara ringkas gimana sih OC layer ini bekerja. Pertama, ketika kita mau ngirim dari satu device ke device yang lain, yang harus kita perhatikan adalah punya jalannya. Jadi kalau kita mau kirimnya lewat laut gitu kan, kita punya mediumnya laut. Kita punya laut gitu kan. Kalau kita mau lewat darat, berarti mediumnya sudah ada jalan tol gitu kan. Darat gitu. Kalau kita mau lewat udara gitu kan, ada lagi. Nah, ini adalah mediumnya. Darat. Ada mediumnya sendiri. Jadi ketika mau kiriman data, kirim-kiriman paket gitu kan, pertama yang harus diperhatikan, punya nggak jalan menuju ke sana. Ada jalanannya, ada medium untuk ke sana. Kalau di jaringan kita punya wire,
kabel atau non kabel, melalui koneksi radio, koneksi wireless, VSAT dan lain-lain. Ada jalannya. Nah, ketika jalanan ini sudah ada, langkah berikutnya adalah punya nggak mekanisme atau kendaraan yang bisa di jalan tersebut. Kalau kita lewat jalan darat, berarti kita harus pakai yang namanya mobil. Gitu kan? Nah, kita punya mobil. Kalau kita mau pakai jalan udara, berarti kita harus punya pesawat. Kalau kita mau pakai jalan laut, berarti kita harus punya kapal. Nah, itu definisi dari data link. Kendaraan yang bisa lewat di medium tersebut. Kalau kita punya Ethernet, biasanya pakai MAC address. Kalau kita pakai frame relay, biasanya pakai DLCI, Data Link Control Identifier, SDLC. Nah, itu kita punya medium, kita punya kendaraan yang bisa lewat di medium tersebut. Selanjutnya, pasti akan ditanya, mau kemana, dari mana, mau kemana. Pengalamatannya gimana skemanya. Nah, itu ngomongin networks. Berarti kita mau misalnya dari Jakarta mau ke Bandung. Nah, ini adalah pengalamatan. Jadi, kita mau dari IP 192.811 mau ke 192.8.1.2. Untuk bisa sampai ke sana, kendaraannya apa? Apakah kendaraannya pakai MAC address, atau pakai kendaraan DLC, atau pakai kendaraan macam-macam gitu. Nah, kendaraan ini hanya bisa dilalui melalui physical apa? Apakah lewat frame relay, X25, ATM, dan lain-lain. Pakai kendaraan. Nah, setelah kita sudah tahu dari mana mau kemana, dari Jakarta mau ke Bandung, yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai nyasar. Ya, kita nggak pengen misalnya kita mau kirim dari pakai JNE gitu kan, atau pakai Tiki gitu kan. Kita kirim pakai Tiki, nyasarnya ke JNE atau ke DHL. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pintu-pintunya alias portnya. Nah, port ini juga berkaitan dengan yang namanya apakah koneksinya reliable, apakah koneksinya unreliable. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mau nganterin paket dari Jakarta ke Bandung, yang kita harus perhatikan mau pakai kurir yang yakin esok sampai, ya kebanyakan delivery online begini nih. Apakah kita mau pakai delivery online atau kita mau pakai teman kita atau nitip ke saudara kita. Kalau nitip ke saudara kita berarti nggak ada nomor resi, kita nggak bisa lacak sudah sampai mana dia, sudah sampai tujuannya apa belum, atau mampir dulu kemana gitu, atau paketnya hilang tengah jalan, kita ya unreliable. Atau yang reliable gitu kan, kita pakai Tiki, pakai JNE gitu kan. Nah, kita bisa ngecek nomor resinya, prosesnya sudah sampai mana, apakah masih di proses packing, atau sudah sampai. Nah, ini decision di transport. Jadi, kita sudah punya mediumnya, jalannya kita mau pakai laut misalnya, atau pakai udara. Nah, pastikan pesawat atau kendaraan yang bisa jalan di udara ini sudah ready. Pesawat ini sudah tahu dari mana mau kemana tujuannya. Nah, pesawat ini juga jangan sampai pesawat Garuda gitu kan berhentinya di pesawat atau di dermaganya Lufthansa gitu kan, atau Japan atau yang mana gitu kan, nyasar gitu. Nah, carry-nya juga harus benar gitu kan. Apakah dia mau reliable atau unreliable. Nah, setelah dia tahu dia mau pakai reliable atau unreliable, portnya jelas, pastikan paket yang kita kirim atau data yang kita kirim itu tidak di-kick atau tidak dibuang ketika ada paket yang lain datang. Ya bayangin kalau kita punya paket ya JNE masukin ke mobil gitu kan, tiba-tiba ada paket lain datang, paket kita ditendang. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Harus ada sesi, harus ada mekanisme supaya ketika kita kirim barang, kirim traffic,
Nah, traffic yang kita pakai ini nggak dipakai oleh orang lain atau nggak ganggu traffic orang lain. Ya, contohnya kayak kalau kita lagi remote viewer pakai Windows misalnya ke server mana, gitu kan. Nah, ketika ada orang lain remote viewer ke server yang sama dengan kita ditendang karena sesi servernya hanya mengizinkan satu sesi yang sama, hanya mengizinkan satu sesi yang sama. Jadi nggak bisa saling kolaborasi. Nah, itu ada sesi. Memastikan bahwa paket yang kita pakai itu nggak ditendang, gitu kan, menghasilkan bandwidth kita tidak dipakai oleh orang lain. Itu sesi. Nah, sesi kalau sudah oke, nah pastikan apa yang kita bisa lihat bisa juga dibaca oleh penerima. Ya. Nah, kita ngomongin file format yang ada di sini. Ya. Kita bisa baca PDF misalnya di sini. Nah, jangan sampai file PDF yang kita bisa baca ketika sampai di tujuan PDF-nya nggak bisa dibaca. Ya, apalagi nyalain jaringan. Ini kok di tempat gue PDF bisa dibaca ketika dikirim ke jaringan, gitu kan, lewat jaringan ini. Ya, di komputer lu kok nggak bisa dibaca, ini salah jaringannya. Nah, ada yang itu juga sih. Ya. Nah, itu contoh adalah bagaimana mempresentasikan paket supaya baik di penerima maupun di pengirim itu bisa dibaca, bisa dimengerti oleh sistemnya. Nah, setelah presentasi itu sudah oke, file formatnya sudah sama gitu kan, sama-sama bisa baca. Yang terakhir adalah presentasi ini biasanya dipakai atau dibuka oleh aplikasi yang bisa baca. Ya, ya kalau kita pakai HTML, kita pakai web browser yang bisa pakai HTTP. Ya, kita bisa pakai Adobe untuk baca PDF. Nah, jadi ini adalah referensi OSI layer, the oldest, ya bahasa sayanya adalah the oldest. Kalau bisa menjelaskan ini, insya Allah dasar jaringannya sudah oke. Nah, tapi ini kan terlalu banyak ya, ibaratnya kalau mau main ke rumah presiden, ke rumah gubernur, ke rumah mertua, itu terlalu bertele-tele. Bisa nggak kita ringkas? Nah, ini kita bisa ringkas. Ya. Ringkasnya bagaimana? Pertama, biasanya medium sama kendaraan satu, ya nyambung. Nggak mungkin kita pakai pesawat, ya jalannya di kendaraan jalan tol. Itu bikin macet pasti. Atau kita punya kendaraan mobil, gitu kan. Terus lewatnya laut, gitu kan. Kecuali amfibi, ya pasti tenggelam. Nah, biasanya layer 2, layer 1 itu pasti digabung. Ya. Ini biasanya disebut dengan link. Koneksi WAN rata-rata mainnya di sini. Koneksi WAN. Di layer 1 dan layer 2. Nah, selanjutnya ya, koneksi, kita sudah punya koneksi WAN, gitu kan, kayak Ethernet pasti pakai MAC address, frame relay pakai DLCI, ya, dan lain-lain. Mereka punya format-format. Selanjutnya, dalam network, dalam pengalamatan, di tempat lain namanya adalah internet. Internetworking. Internet. Nah, internet ini nanti kita bahas di sesi berikutnya, ya, skema pengalamatan yang lebih bagus, ya, lebih mudah dipelajari. Ya, bayangin kalau nanti kita belajar intermediate system to intermediate system, mereka punya skema pengalamatan sendiri. Lebih ribet daripada yang ada. Nah, internet ini yang sekarang de facto yang kita pakai, 192 atau 68. Kita pakai itu. Nah, di transport, ya, reliable ini biasanya disebut dengan transfer control protocol. Unreliable ini bisa disebut dengan user datagram protocol. Berarti kita punya satu, kita punya dua, kita punya tiga. Nah,
sesi presentasi aplikasi. Ketika kita install Adobe, yang ngatur sesinya Adobe, yang ngatur presentasinya, yang bisa baca presentasinya Adobe, ya aplikasinya Adobe. Kita bikin aplikasi apa, yang ngatur presentasinya apa, yang sesinya siapa, ya proses ID-nya, ya itu diatur oleh aplikasinya. Jadi ini bisa digabung jadi satu, ya, namanya aplikasi. Nah, jadi OSI layer ini bisa dipersingkat menjadi 4 protokol atau 4 proses. Pertama, harus ada link, harus ada pengalamatannya, transport sesinya jelas, TCP, UDP-nya, dan harus ada aplikasinya. Nah, format ini, yang 4 ini dipakai oleh Transmission Control Protocol IP, ya, yang didesain oleh Department of Defense-nya Amerika. Ya, mereka pakai TCP/IP. Nah, ini yang de facto sekarang. Kenapa OSI masih dipelajari? Karena untuk memahami TCP/IP kita harus ngomong OSI dulu, ya. Karena OSI ini adalah ya tadi bapaknya dari TCP/IP. Kita kalau sudah bisa OSI biasanya gampang menjabarkan tentang TCP. Nah, nanti kita belajar bagaimana three handshake-nya, ya bagaimana pengalaman internetnya, bagaimana ngomongin layer 1, layer 2-nya, ngomongin mungkin GPON-nya, mungkin fiber optiknya, mungkin wireless-nya in the next session. Oke, paling itu aja dulu ya. Mudah-mudahan short lecture, short introduction network ini berguna untuk yang pengen berkarir di bidang network, ya, untuk melihat gimana sih cara network itu bekerja, bisa menjelaskan ke interviewer, ke HRD, ke yang nanya gitu kan, supaya nggak jelek-jelek amat. Karena emang saya sendiri ketika ada yang kerja pengen jadi network, saya suka dijadikan interviewernya. Itu kadang-kadang nanyanya sederhana, tahu nggak OSI layer, tahu nggak TCP/IP, kamu jelaskan. Itu banyak yang kurang mengerti. Mudah-mudahan dengan adanya lecture saya bisa mengerti. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time kita bahas lagi beberapa yang akan kita bahas.